ketiganya ini akan menyebabkan suatu penyakit ya, kalau kita lihat di segitiga itu. Jadi antara agen yang patogen, host, dan environment itu akan mengakibatkan suatu penyakit, ketidakseimbangan begitu ya, atau suatu penyakit ini dipengaruhi oleh ketiga faktor ini. Nah, untuk hubungan atau kaitan host dengan lingkungan itu, host ini kan memiliki karakteristik ya. Karakteristiknya itu karakteristik umur, kemudian paparan awal ya, kemudian ada infeksi yang lain, dan kemudian respon imun. Nah, ini intervensinya pada host ini bisa dengan diimunisasi, diberikan kekebalan, kemudian ditambahkan nutrisi, dan juga di tata laksana kalau sudah terjadi infeksi atau diisolasi agar tidak menyebabkan transmisi pada individu yang lain. Sedangkan lingkungan itu juga mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi ada climate atau musim ya, kemudian struktur fisik, kemudian jumlah populasi dan sosial ya. Intervensinya adalah kualitas dari rumah itu ya, kualitas dari rumah yang ditempati, kemudian sanitasi dan juga air yang digunakan, kemudian preventif ya, preventif dari penyakit. Nah, ketiganya ini akan saling mempengaruhi. Kalau host ke environment supaya tidak terjadi suatu penyakit, maka kemudian intervensinya adalah diberikan penyuluhan ya, educate ya. Kemudian mengubah aktivitasnya atau di karantina, diisolasi. Jadi seperti pada apa itu namanya, coronavirus yang kemarin tuh, itu juga kan kalau hostnya ini kemudian terpapar, maka dia harus diisolasi ya, di karantina. Jadi tidak boleh keluar beberapa saat sampai kemudian dipastikan sudah tidak mengandung virus corona ya, supaya tidak mencemari lingkungan, artinya tidak mentransmisikan ke yang lainnya ya. Sedangkan pada environment ke agen yang bersifat patogen itu dengan cara misalnya membuang ya, atau menghilangkan tempat-tempat breeding ya. Breeding itu tempat-tempat di mana mereka berkembang biak ya. Kemudian meningkatkan sanitasi. Sedangkan antara host dan agen patogen, yaitu intervensinya adalah memproteksi, mengedukasi, dan kemudian mengubah paparan ya, mengubah paparan. Jadi kalau misalnya paparannya ini misalnya terkena seperti misalnya demam berdarah gitu ya. Demam berdarah agennya kan nyamuk. Nah, supaya host ini kemudian tidak tergigit oleh vektor dari demam berdarah, maka kemudian dilakukan proteksi. Proteksinya bisa dengan cara misalnya pemasangan kelambu pada tempat tidur, kemudian juga menggunakan repelan, kemudian juga bisa penyuluhan itu ya, jadi kayak misalnya 3M itu ya, jadi membuang, mengubur, satu lagi apa? Membuang, mengubur, dan satu lagi yang menguras ya. Nah, air yang kemudian jadi penampungan, tempat-tempat penampungan air itu. Kemudian juga mengeliminasi atau meminimalisasi paparan ya, supaya tidak tergigit oleh vektor demam berdarah. Itu maksudnya ya. Oke, terus slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah gambaran bagaimana perbedaan
morfologi ya sebenarnya ini antara bakteri, virus, fungi, dan parasit ya. Jadi dari sel, ukuran selnya, ada tidaknya sel, kemudian ukurannya, ada tidaknya nukleus ya, ribosom, itu mungkin bisa, ini sebenarnya di skenario 1 ini ya, ada tidaknya mitokondria atau permukaan luar ya, outer surface, kemudian bagaimana dia bereplikasi atau reproduksinya, kemudian motility dan efek terhadap antibiotik ya. Slide selanjutnya adalah klasifikasi dari bakteri, karena tadi dikatakan bahwa mikroorganismenya itu kan bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya. Secara umum ini kan bakteri ada bentuk fokus dan basil ya, ada gram positif dan gram negatif. Kemudian gram positifnya itu ada yang positif katalase, ada yang negatif, kemudian yang gram negatifnya ada yang bersifat aerob, ada yang bersifat anaerob ya. Kemudian yang bentuk basil juga begitu, ada yang gram negatif dan gram positif ya. Gram negatifnya itu contohnya Escherichia coli, bukan Entamoeba coli ya. Kalau Entamoeba coli itu masuk parasit golongan protozoa ya. Kemudian yang gram negatif, yang aerob contohnya Pseudomonas, kemudian yang anaerob itu Bacteroides. Sedangkan yang basil gram positif itu ada yang non-spora dan yang berspora ya. Yang berspora ada yang aerob dan yang anaerob. Clostridium tetani itu penyebab penyakit tetanus ya. Seperti itu. Jadi ini penggolongan dari atau klasifikasi dari bakteri. Oke, slide. Slide berikutnya ya. Jadi ini adalah rantai dari infeksi gitu ya ceritanya. Rantai infeksi. Jadi di situ sama seperti ya yang sebelumnya, jadi ada agen yang infeksius, apakah itu bakteri gitu ya. Kemudian apakah itu fungi, jamur ya, kemudian parasit atau prion jenis virus ya. Nah, ini adalah mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Kemudian ada reservoir. Reservoir itu adalah tempat di mana agen infeksius ini bisa bertempat tinggal atau dia bertumbuh dan bereproduksi. Nah, reservoir ini bisa pada manusia, bisa pada makanan atau makanan atau air gitu ya, reservoir. Kemudian ada bagian di mana dia bisa keluar ya, keluar dari host ya. Jadi portal of exit adalah cara bagaimana agen infeksius itu meninggalkan reservoir ya. Jadi bisa melalui darah, sekresi ya, kemudian ekskresi atau melalui kulit. Nah, ini adalah cara transmisinya. Nah, cara transmisi adalah cara bagaimana agen infeksius ini mendistribusikan dari reservoir ke host space atau host yang akan menjadi targetnya. Nah, bentuknya bisa secara fisik, bisa kontak fisik ya maksudnya, kemudian dari droplet ya, dan kemudian dari airborne, dari udara. Terus selanjutnya ada portal de entry. Portal de entry itu adalah cara di mana agen infeksius itu meninggalkan host ya. Jadi bagaimana agen infeksius itu masuk ya, masuk ke dalam host. Jadi bisa melalui membran mukus, bisa melalui sistem respirasi, bisa melalui sistem digestif atau pada kulit yang luka gitu ya, yang injury broken skin itu maksudnya kulit yang tapi yang mengalami luka.
Kemudian selanjutnya ini ada host yang susceptible, jadi host yang bisa ditempati atau dihuni. Nah, ini adalah suatu individu yang mempunyai kemampuan, ya, kemampuan dan juga bisa menyebabkan, yang kemudian dia akan terinfeksi ya oleh penyakit tersebut. Nah, pada hostnya ini tergantung dari kekebalan atau sistem imunnya dan juga underlying disease, misalnya ada beberapa penyakit seperti diabetes atau dia punya riwayat atau misalnya mengalami burn burn tahu ya, kemudian pada beberapa tindakan surgery dan juga umur juga mempengaruhi. Ya, jadi ini adalah rantai dari terjadinya suatu infeksi. Jadi kalau infeksi itu ada terkait dengan agen yang infeksius, kemudian ada reservoirnya, kemudian ada hostnya, dan juga bagaimana host itu masuk, port of entry-nya, terus transmisinya bagaimana, kemudian bisa keluar, ya. Setelah itu dia akan menghuni, ya, untuk bertumbuh di reservoir dan kemudian nanti akan mentransmisikan ke yang lain. Ini adalah suatu rantai infeksi, gitu. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya, jadi ini mengilustrasikan siklus infeksi secara umum ya. Jadi yang anak panah ini adalah bagaimana suatu penyakit infeksi itu bisa dicegah gitu. Tadi di slide sebelumnya kan ada rantai infeksinya ya, siklus infeksinya itu. Nah, ini adalah cara untuk kita mencegah supaya rantainya itu tidak berulang ya. Jadi yang pertama adalah mana yang pertama ini ya. Jadi kita lihat ini ada host, di mana di dalam host ini nanti suatu patogen itu, yang agen patogen itu akan berkembang, ya. Nah, bisa dicegah perkembangan patogen ini dengan cara profilaksis, ya, dengan obat-obatan farmakologi, ya. Jadi kemudian dia minum obat, ya, sehingga kemudian perkembangan dari patogen ini akan terhenti, ya. Jadi misalnya kalau kemudian akan pergi ke daerah endemis malaria, nah itu minum obat profilaksis, sehingga ketika sudah sampai ke daerah endemis malaria maka perkembangan dari Plasmodium itu tidak akan berlanjut, jadi terhenti, sehingga kemudian hostnya ini nggak sampai sakit atau bermanifestasi klinis malaria, ya. Kemudian yang kedua, supaya perkembangan patogennya ini juga terhenti, maka bisa diberikan penyuluhan, ya. Penyuluhan, kemudian juga peningkatan sanitasi dan higiena. Jadi misalnya dengan handling makanan dan personal hygiene, ya, yang bagus gitu, sehingga patogen ini kemudian tidak berkembang, ya. Nah, selanjutnya kalau kemudian terkait dengan vektor, agar kemudian patogennya tidak berkembang, jadi dari host kemudian ditransmisikan ke vektor, maka untuk mencegah supaya patogennya itu tidak berkembang,